Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Solihuddin, NIS 097, peserta Laser CPNS golongan 3, angkatan 3, garis miring 26 tahun 2022, Kabupaten Cilacap. Saat ini, saya bertugas di SDN Bojongsari 03, Kecamatan Gedung Reja, yang merupakan salah satu SD negeri paling barat di Kabupaten Cilacap. Inilah sekilas tentang SDN Negeri Bojongsari 03, Kecamatan Gedung Reja, Kabupaten Cilacap. Tempat saya melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar dan kedudukan peran PNS untuk mendukung smart government. Visi SDN Bojongsari 03 adalah terwujudnya sekolah yang unggul, berprestasi, terpercaya berdasarkan iman dan takwa. Misi 1. Meningkatkan kegiatan di sekolah dengan mengaktifkan sholat zuhur berjamaah. 2. Menjadikan sekolah sebagai pusat transportasi iman dan takwa. 3. Menjadikan sekolah sebagai idola masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat pada umumnya. 4. Mengembangkan kreativitas, minat baca, dan pengembangan peserta didik. Dengan lokasi sekolah yang berbatasan dengan Kecamatan Cipari, Kecamatan Sidarja, dan Provinsi Jawa Barat membuat letak SDN Bojongsari 03 sulit dijangkau. Terlebih, akses perjalanan yang sulit dilewati. Jaringan internet pun masih belum stabil. Selain itu, kesadaran pola hidup sehat di SDN Bojongsari 03 masih terbilang rendah. Masih rendahnya kesadaran pola hidup sehat di SDN Bojongsari 03 ini penting sekali untuk melaksanakan pembiasaan menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup sehat gerak aktif, seperti pembiasaan mencuci tangan, pembiasaan meminum air putih, dan rajin berolahraga. Dan berikut adalah daftar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu yang saya angkat di SDN Bojongsari 03 Kecamatan Gedung Reja, Kabupaten Cilacap. Untuk kegiatan yang pertama, membuat poster ajakan menyadari pentingnya mencuci tangan dan gaya hidup gerak aktif. Dalam hal ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu membuat poster ajakan menyadari pentingnya mencuci tangan dan gaya hidup gerak aktif. Kemudian menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan kepada siswa untuk membuat poster dengan tema menyadari pentingnya mencuci tangan dan gaya hidup gerak aktif. Peserta didik membuat poster dengan alat dan bahan yang telah dipersiapkan. Kemudian poster yang sudah jadi dipasang di mading sekolah dengan tujuan membuat poster sebagai salah satu media pengingat peserta didik sadar akan pentingnya mencuci tangan dan gaya hidup gerak aktif. Kegiatan yang kedua, memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan dan gaya hidup gerak aktif. Tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, meminta arahan dan bimbingan tentang edukasi pentingnya menjaga kesehatan. Kemudian, saya menyiapkan materi edukasi pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup gerak aktif. Setelah segala persiapan sudah siap, saya memaparkan materi dan menyimpulkan hasil edukasi. Dengan tujuan dari kegiatan yang kedua ini adalah agar peserta didik sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan gaya hidup gerak aktif. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan pembiasaan mencuci tangan setiap pagi dan sebelum melakukan aktivitas. Saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, meminta arahan dan bimbingan tentang pembiasaan mencuci tangan setiap pagi dan sebelum melakukan aktivitas. Kemudian, melakukan pengarahan kepada peserta didik untuk selalu mencuci tangan setiap pagi dan sebelum melakukan aktivitas.
Membimbing peserta didik dalam pembiasaan mencuci tangan supaya peserta didik tahu dan benar dalam pelaksanaan pembiasaan mencuci tangan setiap pagi dan sebelum melakukan aktivitas, dan mengontrol secara rutin berjalannya pembiasaan mencuci tangan dengan tujuan peserta didik mampu menjaga kebersihan dan kesehatan setiap hari. Kegiatan yang keempat, melaksanakan pembiasaan meminum air putih di rumah. Tahapan yang pertama di kegiatan keempat, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, meminta arahan dan bimbingan, kemudian melaksanakan pengarahan kepada peserta didik dan orang tua tentang edukasi meminum air putih di rumah. Membimbing peserta didik dan diawasi orang tua peserta didik dalam pembiasaan mengkonsumsi air putih. Kemudian bekerja sama dengan orang tua peserta didik dengan membuat grup WhatsApp untuk mengontrol pembiasaan meminum air putih di rumah, dengan tujuan kegiatan ini supaya peserta didik mampu menjaga tubuh dan memastikan kebutuhan cairan tubuh peserta didik terpenuhi dengan pembiasaan meminum air putih di rumah. Kegiatan yang kelima, melaksanakan olahraga ringan berupa pemanasan dan stretching. Saya melaksanakan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan olahraga ringan berupa pemanasan dan stretching. Kemudian saya menyiapkan peserta didik yang akan melaksanakan olahraga ringan dan memberi pengarahan kepada peserta didik tentang pemanasan dan stretching. Setelah peserta didik sudah siap, peserta didik melaksanakan aktivitas olahraga ringan, pemanasan, dan stretching yang sudah ditentukan. Membuat video pemanasan kemudian diupload di YouTube agar peserta didik mampu melaksanakan olahraga ringan secara mandiri dengan menonton video yang sudah diunggah. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik mampu menjaga imun dengan berolahraga ringan berupa pemanasan dan stretching. Kegiatan yang keenam, melaksanakan evaluasi. Saya membuat draft tabel laporan kegiatan pembiasaan pola hidup sehat dan gerak aktif. Kemudian melakukan konsultasi dengan mentor tentang semua kegiatan yang sudah berjalan. Mengecek perkembangan pembiasaan pola hidup sehat dan gerak aktif peserta didik dalam menjalankan kegiatan. Kemudian mengoreksi kegiatan selama masa aktualisasi agar bisa melihat prospek yang bagus untuk dilanjutkan dan mana prospek yang harus diperbaiki. Tujuan dari evaluasi adalah melihat sejauh mana peserta didik mampu mengaktualisasikan program yang sudah dibuat selama masa aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan Laksa ini, kami berterima kasih atas kegiatan ini karena berdampak positif pada anak, baik mulai hari ini maupun ke depannya, bahwa anak sudah terbiasa hidup dengan kebiasaan hidup bersih, sehingga anak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan anak sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya harus diperintah, sekarang sudah mengerti. Dampak yang kedua adalah lingkungan menjadi bersih. Tanpa ada perintah, anak-anak sudah otomatis membersihkan lingkungan masing-masing, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukirman. Saya wali dari kelas 5, dan di sini saya hanya mau mengucapkan terima kasih bahwa Pak Soli telah memberikan sosialisasi kepada
putra-putri kami di kelas 5, sehingga putra-putri kami, anak-anak kami itu sudah melaksanakan pembiasaan meminum air putih. Dan kebiasaan tersebut sangat bagus dan sangat mendukung kesehatan bagi putra-putri kami. Ya, kiranya hanya itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan aktualisasi dan habituasi tentang penanaman kesadaran pola hidup sehat peserta didik di SDN Negeri Bojongsari 03, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.